أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sebelum kita mulai kajian dan kesempatan kali ini, saya mau mengingatkan terlebih dahulu untuk menyiapkan catatannya, karena di akhir dari pertemuan nanti kita akan menanyakan semua yang sudah kita jelaskan. Maka bila belum siap dengan pulpen dan bukunya, segera dipersiapkan, karena nanti tak boleh ada yang meminjam budak temannya, masing-masing membaca catatannya sendiri. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dan masuk pada bulan Rajab. Di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa. Allahumma barik lana fi marzaqtana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita sampai sejauh mana. Bisa jadi dengan doa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita. Untuk misalkan salah satu umur kita, contohlah misalkan si Ahmad, umurnya sampai tanggal 15 saja. Setelah itu Allah akan panggil, tapi dia memohon kepada Allah, karena nggak ada yang tahu. Dari manusia nggak ada yang tahu, dari jin nggak ada yang tahu, dari malaikat juga nggak ada yang tahu umur kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui umur daripada kita. Oleh karena itu, ketika kita minta, bisa jadi, oh, ini orang punya kesungguhan. Saya mau lihat kesungguhan dia, maka saya akan berikan waktunya sampai Ramadan. Padahal mungkin usia dia sampai Rajab tanggal 15. Tetapi karena dia minta, ya Allah, kasih umur saya sampai Ramadan, kasih umur saya sampai Ramadan. Dan akhirnya Allah kasih lagi. Maka ketika ada doa tersebut diresapi juga, walaupun yang membaca satu doa lain, yang membaca misalkan buta, Allahumma barik, kalian baca juga kalau bisa. Kalaupun nggak bisa atau tidak ada di masjid, posisinya misalkan di asrama atau di sekolah, resapi dalam hati, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, kenapa sebenarnya kita memperbanyak Quran ini? Karena sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan yang diagungkan.
Rajab itu salah satu dari bulan-bulan mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa bulan-bulan yang mulia. Inna iddata syuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabil. Nah, ada 4 yang disebutkan juga yang memang benar-benar punya kemuliaan yang khusus. Apa-apa aja. Ramadan itu sudah pasti. Kalau Ramadan itu istimewa di atas istimewa. Nah, ada 4 selain daripada Ramadan. Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Rajab, terus Muharram. Sekali lagi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini sebenarnya berurutan dari Muharram, Rajab, setelah itu Zulqa'dah, dan terakhir Zulhijjah. Nanti akan kita bahas satu persatu mungkin, dan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu keutamaan di bulan Rajab. Saya sudah merangkumnya dari beberapa referensi, satunya daripada kitab-kitab yang terdahulu. Insyaallah kalian tinggal mengambil intisarinya saja. Ada 4 bulan yang mulia selain daripada Ramadan, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, wa Zulhijjah. Kenapa Rajab ini salah satu yang mulia? Nanti akan kita bahas panjang lebar tentang kemuliaan dan peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Rajab. Namun Rajab ini sebenarnya adalah bulan memperbekal diri. Bulan Rajab ini adalah bulan latihan. Kenapa? Karena sebenarnya nanti akan kita datang kepada kita, yaitu satu bulan yang lebih mulia, yaitu Ramadan. Maka sebelum itu datang, kita harus pemanasan terlebih dahulu. Seperti halnya misalnya kita pengen ikut lomba, bisa kita katakanlah bola kaki. Para pemainnya itu gak serta-merta mereka dari bangku cadangan langsung lari main. Enggak. Mereka itu pasti punya pemanasan. Pemanasan yang mereka lakukan itu bisa jadi di dalam stadion atau di luar stadion. Makanya sebelum masuk mereka itu lari-lari terlebih dahulu, ganggang badan dan lain sebagainya, itu pemanasan. Kenapa? Supaya nanti ketika main itu sudah siap badannya. Begitu juga kita ketika sebelum masuk daripada bulan Ramadan, kita punya pemanasan, latihan, yang mana nanti latihan itu diperuntukkan untuk bulan puasa kita, bulan Ramadan. Kalau seandainya kita nggak latihan dari sekarang, maka boro-boro kita ingin target yang panjang, target yang tinggi, gak akan memungkinkan. Contoh misalkan, saya mau murajaah, tapi saya nggak pernah murajaah. Nanti di bulan Ramadan saya murajaah 1 hari 10 juz. Saya akan murajaah 1 hari 10 juz. Tapi nggak pernah murajaah sama sekali. Bisa atau enggak? Bisa. Tetapi cuma beberapa hari saja. Hari pertama
mungkin masih semangat. Mungkin ada ketinggalan lah 1-2 juz. Hari kedua sudah ketinggalan lebih 5 juz. Hari ketiga mungkin 10 juz, kayaknya 5 juz pasti bulan ini. Hari keempat, waduh, jangankan 5 juz, ini setiap harinya aja cuma dapat 1 juz. Hari kelima, waduh, dari hari ke hari ini setengah juz hari ini dapatnya. Targetnya berapa? 10 juz untuk murajaah. Tapi dapatnya apa? Dapatnya setiap hari setengah juz. Kenapa? Gak ada latihan. Dari sekarang kalian pasang target Ramadan nanti mau murajaah berapa juz, mau dapat setoran berapa juz dari sekarang. Memang dari pesantren nanti kita siapkan kalian harus target seperti ini. Kalau tidak bertarget seperti ini, kalian nggak boleh pulang kadang. Tetapi dari kalian juga harus punya juhud, semangat dan juga niat aman. Biar apa? Biar ketika Ramadan nanti udah ready, sudah siang, nggak ada halangan dan rintangan lagi. Jadi sudah gampang. Banyak pilihan amal sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu memperbanyak puasa, yaitu mencoba bersedekah lebih banyak. Biasanya kita sedekahnya gopay 2 ribuan. Nah, untuk bulan Rajab ini kita coba latihan 5 ribu, naikin lah 5 ribu, 10 ribu sedekahnya. Latihan dari sekarang. Kalau tidak, nanti kan nggak bisa apa-apa, atau nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan, rugi. Nah, bulan Ramadan itu seperti bulan yang jatuh koin emas. Koin emas itu jatuh itu berhamburan setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya. Nah, tapi koin emas itu kita nggak dapat apa-apa dari koin emas yang berjuta-juta jatuh itu. Dapatnya apa? 1 koin emas. Dari jutaan koin emas yang masuk, yang jatuh, kita cuma dapat 1 doang. Rugi apa untung? Untuk apa lagi? Rugi. Orang dapat jutaan koin emas, kita cuma dapat 15 koin emas. Itu ibarat kan secara visual kita. Tapi secara ketika Ramadan itu pahala berlimpah. Kalau kita nggak dapat apa-apa, kata Nabi SAW, rugi. Orang yang sudah masuk pada waktu Ramadan, tapi dia nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan, rugi. Maka latihannya dari sana. Baik, selanjutnya Rajab adalah pembuka latihan. Sya'ban adalah penguatnya. Dan Ramadan adalah hakikat perjuangan. Rajab adalah pembuka latihan. Sya'ban penguat daripada latihan kita nantinya. Dan Ramadan adalah hakikat perjuangan. Nah, contoh simpelnya, Rajab itu waktu kita menanam. Sya'ban itu waktu kita kasih pupuk, waktu kita siram, itu di Sya'ban nantinya. Ramadan itu kita panen, waktu panen. Jadi kalau seandainya di Rajab dan Sya'ban itu tidak maksimal, jangan berharap bisa maksimal di bulan Ramadan. Ya, apa aja yang sudah kita persiapkan, hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, ini salah satunya adalah memperbanyak puasa. Alhamdulillah kita membiasakan diri puasa Senin Kamis di sini. Jadi tidak ada kendala lagi masalah puasa. Kalaupun ada yang tidak berpuasa atau istilahnya madol. Oke. Mokel. Sudah hilangkan hal-hal yang seperti itu. Nanti
imbasnya ke kita. Biasakan untuk kembali sekarang menata diri di bulan Rajab ini. Rajab dianjurkan untuk memperbanyak beramal dan meninggalkan yang buruk serta kedzaliman. Jadi di bulan Rajab itu kita berbuat baik, tinggi pahalanya, dan berbuat dosa juga tinggi dosanya. Jadi istilahnya level kita sudah naik sekarang ketika di bulan Rajab. Ketika kita berbuat yang baik, maka kebaikan itu banyak dapatnya. Begitu juga ketika kita berbuat dosa, dosanya itu juga berlipat ganda kita dapatkan. Maka diharapkan untuk bisa introspeksi diri. Banyak-banyak baca selain doa tadi, doa yang lain. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan beristighfar. Mulai sekarang istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Ya, banyak-banyak. Jangan melihat teman-teman yang tidak mau. Lihat teman-teman yang berusaha ingin lebih baik. Nah, teman-teman yang seperti itulah yang kalian ikuti. Jangan diikuti yang tidak baik. Nanti imbasnya ke kalian juga. Baik, itu halnya daripada bulan Rajab. Nah, sekarang dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kenapa? Karena sebenarnya puasa kita itu yang nerima itu langsung pahalanya dari Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya langsung yang memberikan ganjarannya, memberikan pahalanya. Jadi puasa ketika di bulan Ramadan ini untuk latihan itu adalah baik banget, sebuah kebaikan di atas kebaikan. Kenapa? Karena semua cakupan amal hampir ada di dalam puasa. Ya, jadi ketika kita berpuasa, ada tubuh kita yang tiba-tiba itu terhenti maksiatnya. Kenapa? Karena sebenarnya syaitan, jin, iblis itu susah untuk mengganggu kita. Makanya ada istilah ketika Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga, dan syaitan itu dibelenggu, diikat. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak bisa apa-apain ketika kita ketika kita berpuasa. Jadi seakan-akan ada tameng antara kita dengan jin atau antara kita dengan syaitan, yang mana kita tidak lihat tameng itu. Makanya di bulan puasa itu atau ketika kita berpuasa, yuk kita buat hal-hal yang gak penting. Yuk gak sholat, enggak kan? Yuk ngomong kotor, enggak. Kenapa? Karena seakan-akan dengan kita berpuasa itu tertekan darah kita, dan ketika tertekan darah, akhirnya ternyata aliran darah daripada syaitan yang masuk ke dalam tubuh kita itu terhambat. Makanya syaitan itu tidak bisa mengganggu kita ketika kita berpuasa. Ini psikologi daripada manusia.
Baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang peristiwa yang besar yang terjadi di bulan Rajab. Anak-anak yang saya banggakan semuanya, kita sudah mengetahui bahwa salah satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab adalah Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW itu dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu. Nah, dari sholat kita itu yang 50 hiya khamsun. Lalu kharaja ila Musa, lalu ketika mau kembali ternyata ketemu Nabi Musa. Maka Nabi Musa juru, gak akan mungkin umatku bisa balik lagi. Rasul dikurangi 5, 40, 45. Dan mau untuk bumi bertemu Nabi Musa, tak akan mampu, umatku gak akan mampu. Nabi Musa balik lagi. Kata Nabi Musa, balik lagi. Nabi Muhammad terus seperti itu sampai sholat 5 waktu, sampai 5 kali, sampai 5 kali. Lalu itu juga kata Musa, itu berat juga. Akan tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima dan tidak akan naik lagi. Nah, setelah itu ditetapkanlah dalam sehari semalam umat muslim itu diikat dengan sholat supaya tertaut langsung setiap harinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peristiwa Isra Mi'raj memang sudah makruf, sudah terkenal, sudah kita ketahui. Akan tetapi jangan cuma ketahui, kita juga harus mengimplementasikannya di dalam keseharian kita. Anak-anak yang saya banggakan, peristiwa besar di bulan Rajab itu yang pertama Isra dan Mi'raj. Yang kedua tahwilul qiblah, pengalihan kiblat atau perubahan kiblat. Jadi dulu pada masa Rasul SAW, kiblat itu bukan ke Ka'bah. Kiblat itu bukan ke arah Mekah, bukan. Kiblat itu ke arah Masjidil Aqsa yang sampai sekarang itu masih dijajah sama Israel laknatullah. Nah, kapan itu berubah atau dialihkan dari posisinya kita menghadap ke Masjidil Aqsa lalu menghadap ke Mekah, itu posisinya ketika sholat. Jadi ketika sholat tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat itu, dan akhirnya para sahabat juga langsung bergeser dan menghadap ke arah situ. Makanya ada nama masjid, yang mana masjid itu turun ayat Al-Quran tentang tahwil kiblat, tentang perubahan kiblat. Namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Nanti kalau seandainya kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk umrah atau haji, jangan lupa pergi ke Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Nah, Masjid Qiblatain ini menjadi saksi perubahan kiblat kita dari awalnya itu
menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu ketika itu langsung berubah menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, jadi ketika itu peralihan kiblat itu kapan? Itu terjadi pada pertengahan bulan Rajab. Itu terjadi pada pertengahan bulan Rajab. Ini ketika bulan-bulan Rajab ini, bulan-bulan diuji keimanan, terutama para sahabat dahulu. Jadi ketika Isra Mi'raj, orang ketawa-tawa, apalagi Abu Lahab. Udah jelas itu Muhammad berbohong. Kita yang pergi aja ke Madinah butuh waktu, terus kita pergi ke Irak, kita pergi ke Masjidil Aqsa, itu butuh waktu 2 bulan, 3 bulan. Dia ngomongnya 1 malam diketawain semua. Orang-orang yang imannya itu masih naik turun, mereka berpikir pakai logika akal. Iya juga bilang sama Abu Lahab, ya. Kalau seandainya memang seperti itu, berarti selama ini kita dibohongi sama Muhammad. Logikanya itu langsung main. Akhirnya banyak ketika itu para sahabat yang imannya masih di bawah rata-rata keluar dari agama Islam, nggak percaya lagi sama Nabi Muhammad. Nah, ketika itu juga datang para sahabat yang paling kuat, ya, yang membersamai Rasul. Siapa yang membersamai Rasul? Abu Bakar. Kenapa? Nah, ini bareng-bareng sama Rasul. Setelahnya itu penjaga Rasul. Nah, ketika itu Abu Bakar masuk. Abu Bakar, lihat tuh temanmu tuh ngomongnya udah aneh. Nah, masih kamu mempercayai orang seperti ini? Emang apa? Dia menyebutkan apa? Dia bilang dia pergi tadi malam dari sini ke Masjidil Aqsa. Dalam semalam doang, ketawa semuanya. Siapa yang mengatakan? Abu Bakar nanya, siapa yang ngatain itu? Siapa yang mengatakan seperti itu? Ya, Muhammad sendiri yang ngomong. Kalau nggak percaya, tanya. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Kalau seandainya itu yang dikatakan oleh Muhammad SAW, maka itu adalah kebenaran. Mereka berpikir dengan akal, Abu Bakar berpikir dengan keimanan. Ketika itu, yang awal-awalnya mereka itu banyak keluar dari agama Islam karena mereka berpikirnya, akal manusia nggak nyampe ini. Masa 1 malam doang langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, balik lagi malam itu juga. Gak mungkin. Tapi Abu Bakar mengatakan, "Laukana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fahuwa shadiq." Kalau seandainya itu yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebenarannya. Kenapa? Sejak kapan Muhammad itu berbohong? Mana kata Muhammad yang ada kebohongan? Tidak ada. Maka ketika itu sahabat-sahabat yang masih linglung, masih bingung antara ini ya atau enggak. Benar juga apa yang dikatakan Abu Lahab nih. Tapi masa seperti itu? Mereka akhirnya ragu-ragu. Sahabat-sahabat yang ragu
mendengar perkataan Abu Bakar, mereka kembali kuat imannya. Oh iya, ternyata ini bukan ujian daripada akal kita, tapi ujian daripada keimanan kita. Mau percaya atau tidak? Kait masalah Isra dan Mi'raj ini. Makanya Abu Bakar disebut setelah itu sebagai as-siddiq, orang yang mempercayai apa yang dikatakan Nabi Muhammad, terutama pada masa-masa Isra dan Mi'raj. Baik. Selanjutnya, peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab adalah hijrah pertama umat Islam ke Habasyah. Jadi hijrah itu sebelum hijrah ke Madinah, ada hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah ini pada tanggal 5 Rajab. Nah, itu terjadi pada bulan Rajab, hijrah ke Habasyah. Lalu selanjutnya, peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab adalah lahirnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu lahir pada bulan Rajab. Tulisan Rajab, kalau orang Indonesia bilangnya Rojab. Padahal tulisannya, bacanya nggak ada yang mengatakan, nggak ada yang dipanjangkan. Rojab, Ra, Jim, Bang, Rojab. Tapi orang kita Indonesia terkadang memanjangkan dan memendekkan seenaknya. Ada Rojab, ya, pokoknya salah-salah. Tapi ternyata tulisan daripada bahasa Arab itu tidak ada pendek, tidak ada panjang dalam tulisan Rajab. Fi Rajab, langsung. Selanjutnya, peristiwa besar juga terjadi di bulan Rajab adalah kemenangan umat Islam di Perang Tabuk. Kemenangan umat Islam di Perang Tabuk, yang mana itu menghadapi kaum Romawi itu pada 9 Hijriah, terutama di bulan Rajab. Nah, selanjutnya peristiwa besar lainnya adalah kemenangan melawan kafilah dagang Quraisy antara utusan Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Jahsh, dengan kelompok dagang Quraisy. Mereka berseteru, mereka itu sempat crash. Akhirnya di bulan Rajab, perperangan kecil itu dimenangkan oleh umat Muslim. Itu terjadi juga di bulan Rajab. Kelas apa? Tadi kemenangan melawan kafilah dagang Quraisy. Peristiwa besar lainnya di bulan Rajab adalah kemenangan melawan kafilah dagang Quraisy. Ini peperangan kecil memang antara utusan Rasulullah SAW, Abdullah bin Jahsh, dengan kelompok dagang Quraisy. Dan ini dimenangkan oleh umat Muslim pada bulan Rajab. Kelas selanjutnya, waktunya sudah mau habis, jadi kita bercepat. Pembebasan kota Damaskus di bawah komando Panglima
Abu Ubaidah bin Jarrah, dan pembebasan kota Damaskus yang di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid Abu Ubaidah. Pembebasan kota Damaskus. Yang panglimanya itu dua, Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu Khalid bin Walid. Sebelumnya, kota tua dan bersejarah tersebut dikuasai oleh bala tentara Romawi. Setelah itu, pada bulan Rajab langsung dibebaskan, dan setelahnya terjadilah perang Yarmuk yang di bawah komando Khalid bin Walid. Yang ini terjadi pada hari Senin bulan Rajab, tepatnya pada 15 Hijriah. Kota Damaskus akhirnya kembali ke tangan umat muslim. Selanjutnya, pembebasan kota Hirrah atau kota yang berada di Irak. Ini juga sama, Hirrah, di bawah komando Khalid ibn Walid juga. Ini juga terjadi di bulan Rajab. Selain itu juga, ini banyaknya pembebasan. Selanjutnya pembebasan Baitul Maqdis. Ini terjadi juga pada 27 Rajab. Baitul Maqdis terjadi pada bulan Rajab. Selain itu juga di bulan Rajab ini disebut dengan Amul Husain. Apa Amul Husain? Tahun kesugihan. Kenapa? Karena pada ketika itu Rasul itu berpisah dari dunia ini dengan orang yang dicintainya, yaitu siapa? Paman kan? Ibunya apa istrinya? Istrinya apa ibunya? Ibunya juga Alka. Gak ada ketika Rasulullah SAW udah besar kan. Ibu sudah lama wafat, tinggal masih kecil. Khadijah ditinggal sama Khadijah dan ditinggal sama paman Abu Thalib. Dua orang ini adalah orang yang sangat-sangat penting bagi Rasul. Kenapa? Setiap ada peristiwa, mereka sedang membacking Rasul di belakang. Nah, salah satunya adalah Abu Thalib, paman Rasul. Karena ada Abu Thalib, orang-orang Quraisy itu nggak berani ngapa-ngapain. Kenapa? Ini anak pamannya nih, mau ngapa-ngapain sama dia, mau berhadapan langsung sama Abu Thalib, penguasa ketika itu di kota Mekah. Setelahnya itu anak, bukan anak presiden terlalu besar, anak kesayangan daripada Abu Thalib, walaupun ini hanya bukan anaknya sendiri, tapi disayang, sangat-sangat disayang seperti anak sendiri. Nah, ketika Rasul berdakwah juga sama,
ada kesedihan, ada hal-hal, ada luka ketika dia berdakwah. Ceritanya sama siapa? Sama Khadijah. Jadi tempat meluangkan semua rasa setelah beliau itu berdakwah itu di istrinya Khadijah. Makanya Khadijah ketika itu memberikan, kalau kamu perlu harta semuanya, saya akan berikan padamu. Namun kalau tidak punya harta, nanti ketika saya mati, ambil tulang-tulang saya untuk bisa kau lanjutkan perjuangan dakwah. Istilahnya apa? Hidup mati, insya Allah saya siap untuk perjuangan yang kau jalankan. Lanjutkan. Sampai sebegitu setianya Khadijah. Makanya Rasulullah SAW terkumpul ketika Khadijah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebut sebagai Amul Huzn. Ketika itu juga ada peristiwa lain, yaitu peristiwa yang mana Sayyidah Aminah itu mengandung Nabi. Berapa jam juga ya, Nabi SAW dikandung juga dalam bulan Rajab. Baik, udah berapa? 11. Baik, selanjutnya ada runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Ini Khalifah Turki Utsmani yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk yang berada di Turki, yang mana ini pertama kemunduran umat Islam ketika itu. Kenapa? Karena semuanya dilarang. Yang awal-awalnya itu sudah bagus, lalu ketika Mustafa Kemal Atatürk ini menjadi pemimpin, semuanya dihapuskan. Akhirnya tidak ada lagi pendidikan berbasis Islam di Turki yang diwarisi oleh para sahabat dulunya ke Turki. Semua jadi liberal, nggak perlu lagi kalian sholat, azan itu boleh pakai bahasa lain selain bahasa Arab. Kalian mengaji juga boleh, nggak ngaji juga mau apa. Ngaji kalau bisa pakai bahasa Turki, semuanya diubah sama dia. Akhirnya Allah tampakkan kebesarannya. Sampai sekarang ini manusia tempat kuburannya itu bau darah. Sampai sekarang Mustafa Kemal Atatürk itu sekarang tempatnya itu di Turki, dimakamkan di Turki, di sebuah museum. Yang mana museum itu setiap harinya didatangi orang-orang untuk mengunjungi. Salah satunya ada makam pembesar Turki dulu. Tapi masalahnya baunya itu subhanallah. Jadi bisa jadi Allah tampakkan itu dari kapan? Dari masa 1340 Hijriah. 1342 Hijriah sampai sekarang. Sekarang berapa Hijriah? 1447 Hijriah. Berapa tahun udah? Itu disiksa terus itu di dalam kuburnya. Kenapa? Masalahnya baunya itu dari kuburannya. Baunya itu bau-bau darah. Kalau kalian misalkan lihat-lihat YouTube, itu banyak persaksian. Saya berada di salah satu tempat bersejarah, di situ museum. Ini adalah Ini di atas. namanya makam daripada Sultan dulu, namanya Mustafa Kemal. Itu masalahnya bau kayak apa namanya, Abu Lahab.
kuburan Abu Lahab, kuburan Abu Jahal itu bau sampai sekarang. Itu berapa tahun udah mereka hidup. Bahkan tempatnya itu dijadikan tempat untuk para anjing-anjing. Di tempat itulah anjing-anjing berkumpul. Karena mereka mencium bau darah. Jadi aneh. Kenapa bau darah itu tidak hilang-hilang? Itu menandakan bahwa salah satunya orang yang ada di dalam tersebut tidak baik. Bisa jadi ya seperti halnya yang digambarkan Al-Quran. Ketika itu kalian akan dibinasakan, lalu dijadikan lagi, lalu dibinasakan lagi. Seperti itu terus azabnya. Jadi ketika itu dihancurkan tubuh-tubuh kalian, kulit-kulit kalian dihanguskan. Kesakitan kalian, setelah itu diuntukkan lagi, dipukul lagi, dihancurkan lagi, kembali lagi, diuntukkan lagi. Terus seperti itu. Berarti selama dari dulu sampai sekarang dia diazab tidak berhenti-hentinya. Kenapa? Karena dia berubah segala tatanan umat Islam ketika itu. Umat Islam yang sudah buat diubah semuanya sampai jadi liberal. Nggak perlu tutup orang. Yang penting kamu tidak bernafsu, selesai. Kamu tidak mengganggu orang, selesai. Makanya dulu di Turki itu mau kamu pakai kolor ruang jalan ke tengah-tengah jalan nggak ada masalah. Yang penting nggak ganggu orang. Kita nggak menyetop lalu lintas, nggak mau buat kemacetan, nggak mengganggu orang, apa-apa. Perempuan keluar pakai atasan dan bawahannya doang nggak cukup, apa-apa. Hancur semuanya ketika itu. Pada masa-masa Kemal Atatürk ini. Jadi Khilafah Utsmaniyah ketika itu jatuh gara-gara satu orang ini yang kuat Islam dasarnya, akhirnya nggak ada lagi Islam, hancur semuanya. Dan Allah tampakkan setelahnya ketika dia wafat, sakit kesakitan dia, habis sakit kemana-mana, bukan sakit 1 hari 2 hari, tahun-tahunan, bertahun-tahun dia sakit sampai meninggal sakaratnya pun susah. Orang berharap, ya Allah, kenapa dia harap mati dari kemarin sekarang tapi nggak mati. Kenapa? Ditampakkan sama Allah sakaratul maut itu susah banget, keras banget. Ini orang yang sudah menghancurkan Islam. Saya nampakkan gimana sakaratul maut. Menampakkan berbulan-bulan, bertahun-tahun dia sekarat terus-terusan sampai datang ketika itu waktu di mana dia meninggal dia, tapi belum selesai sampai di situ. Kuburan yang itu bau darah. Kenapa? Karena umat Islam ketika itu juga banyak dibantai dengan tangan dia. Dinampakkan sekarang gak ada apa-apa lagi. Kalau kalian pergi ke Turki, dan datang ke stasiun Topkapi. Nah, itu di situ kalau nggak salah dimakamkan bersama memang kampung. Tapi siap-siap pakai masker. Karena kebanyakan orang itu muntah sampai ke dalam museum. Muntah sampai dalam museum. Kenapa? Karena bau nyengat yang ada di kuburan ini. Allah alam. Saya belum pernah, tapi belum pernah ke sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan datang ke sana kita untuk melihat langsung bukti sejarah bahwa runtuhnya Khalifah Utsmani itu gara-gara dia, dan Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dengan menampakkan bahwa orang ini tidak baik. Selanjutnya, peristiwa besar di bulan Rajab juga
Salah satunya wafatnya ulama-ulama besar. Wafatnya ulama-ulama besar. Imam Syafi'i wafat di bulan Rajab. Imam Muslim wafat juga di bulan Rajab. Dan ulama-ulama besar lainnya itu banyaknya wafat di bulan Rajab. Salah satunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu wafat juga di bulan Rajab. Iya, Imam Muslim perawi hadis. Imam Syafi'i itu juga wafatnya di bulan Rajab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga sama, wafatnya di bulan Rajab. Ali bin Abi Thalib lahir di bulan Rajab, wafat para ulama juga banyak di bulan Rajab. Lalu peristiwa lain yang besar yang terjadi di bulan Rajab adalah lahirnya, kalau di Indonesia lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini lahir pada 31 Januari 1926. Semua ulama berkumpul di Surabaya lalu menyepakati lahirnya Jamaah Nahdlatul Ulama yang tujuannya untuk memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sistem dan mazhab dan beragama. Ini juga lahir pada bulan Rajab. Dan terakhir turunnya surat Al-Kahfi. Turun surat Al-Kahfi, wa iza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa lamma qawu ila al-kahfi insya'allakum apa kira Gus? Insya'allakum rabbukum. Surat Al-Kahfi, lalu surat Az-Zumar ini juga turun pada bulan Rajab. Qul ya ibadiyalladzina amanu, itu semuanya turunnya di bulan Rajab. Baik, ini semua peristiwa-peristiwa besar dan penting yang terjadi di bulan Rajab. Makanya kita harus memperbanyak amalan-amalan di bulan Rajab ini. Ternyata banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah keutamaan di bulan Rajab adalah ketika kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Begitu juga ketika kita berbuat kemaksiatan, Allah lipat gandakan juga di bulan ini. Bulan-bulan lain kita melakukan kebaikan, ya dapat pahala doang. Kita berbuat maksiat, dapat dosa doang. Kalau bulan ini dapat pahalanya ditambah itu. Begitu juga dengan maksiatnya. Maksiat yang kita lakukan didouble. Makanya memperbanyak amalan soleh di bulan Rajab ini sebuah hal keharusan, kewajiban. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita bertanya jawab, saya mau kasih satu PR kepada semua santri dan dikram, terutama at-talib yang Abdullah yang laki-laki. PR-nya adalah tadi saya sampaikan bahwa
Rajab itu adalah bulan untuk persiapan apa? Persiapan bulan Ramadan. Maka Rajab itu bulan latihan, Sya'ban itu bulan pengumuman untuk latihan, Ramadan itu bulan berjuang. Ya, maka satu PR yang pertama ini nanti dikumpulkan ke kantor TMI setelah zuhur. Tuliskan target Ramadan kalian. Satu, tuliskan target Ramadan kalian. Masing-masing menuliskan di sebuah kertas yang nanti dikumpulkan ke kantor TMI. Di dalam kertas ada nama, kelas, lalu target. Yang kedua, tuliskan ibadah yang kalian fokuskan sampai bulan Ramadan ini. Terutama ibadah yang tidak biasa kalian lakukan. Contoh misalnya, saya biasanya Ustaz bersedekah ketika hari Jumat doang. Tetapi mulai Rajab, Sya'ban, dan sampai ke Ramadan, saya hendak bersedekah setiap hari, walaupun dengan uang kope. Ya, tuliskan. Itu dua. Apa aja tadi? Target Ramadan. Satu. Yang kedua, apa ibadah yang kamu fokuskan? Baik. Ini dikumpulkan nanti setelah zuhur. Yang tidak mengumpulkan berarti siap-siap saya yang kasih targetnya dan saya yang kasih amalannya.